Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya juga ingin menjelaskan terkait isu yang berkaitan dengan makroekonomi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hafiz Ruskanda. Saya dari Komunikasi Penyiaran Islam dan ingin memenuhi tugas ujian akhir semester. Di sini saya ingin mengangkat isu pada tahun 2020, yaitu ada pandemi COVID-19 atau kita sebut sebagai virus corona. Dampak pandemi COVID-19 ini berdampak pada kondisi makro di Indonesia. Nah, bisa dilihat dari beberapa kejadian. Pertama itu pada bulan April tahun 2020, sekitar 1,5 juta karyawan dirumahkan atau di PHK. Di mana 1,2 juta ini itu berasal dari sektor formal dan 265.000 itu dari sektor informal. Kedua, sektor pelayanan udara kehilangan pendapat sekitar 207 miliar rupiah. Kehilangan pendapatan di mana sekitar 48 miliar itu pendapatan di mana hilang berasal dari penerbangan Cina. Ketiga, jumlah wisatawan yang menurun sebanyak 6.800 per hari, khususnya wisatawan Cina pada masa pandemi COVID-19. Banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat berdampak pada ekonomi makro di Indonesia. Pada waktu itu, selama 3 bulan pertama, yaitu bulan Januari hingga bulan Maret tahun 2020, virus COVID-19 ini sangat cepat penyebarannya di Indonesia dan memberikan dampak yang cukup besar bagi kegiatan-kegiatan perekonomian di Indonesia. Perubahan inventory merupakan penyumbang negatif pertumbuhan terbesar dengan nilai sebesar min 0,33%. Diikuti oleh ekspor jasa dan konsumsi lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Nah, hal ini memperlihatkan bahwa pandemi itu telah menekan aktivitas di sektor jasa dan produksi industri pengolahan. Nah, terjadinya pertumbuhan ekonomi yang positif di Indonesia disebabkan oleh terjadinya peningkatan pada beberapa sektor usaha dengan pertumbuhan yang cukup tinggi pada sektor jasa keuangan dan asuransi sebesar 10,67%. Kemudian jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan nilai sebesar 10,39%. dan informasi dan komunikasi dengan nilai pertumbuhan sebesar 9,81%. Ada himbauan untuk melakukan PSBB atau kita sebut sebagai pembatasan sosial berskala besar pada waktu itu, dan himbauan physical distancing. Physical distancing ini adalah istilah untuk jaga jarak. Jadi itu adalah salah satu penanganan yang paling efektif guna mencegah penyebaran COVID-19. Physical distancing ini juga membuat roda perekonomian nyaris berhenti malahan. Tapi jumlah per tanggal 21 Juni 2020 itu jumlah kasus orang yang positif COVID-19 itu sekitar 45.891 orang. Nah, di sisi lain banyaknya pasien yang sembuh dari virus ini di Indonesia itu 18.404 orang, dan untuk yang meninggal itu sebanyak 2.465 orang. Sekarang kita telah melewati tahun-tahun tersebut, kita telah melewati berbagai macam krisis tentunya di dalam sektor ekonomi. Pada waktu itu sektor ekonomi sempat terhambat dan terhenti, namun sekarang alhamdulillah kita sudah melewati masa-masa tersebut. Itu adalah salah satu isu yang bisa berdampak pada makroekonomi Indonesia. Sekian, terima kasih.